Presiden Jokowi dengan ijazah palsunya. Iya. Kemungkinan itu ijazahnya benar, nggak palsu. Iya. Sebetulnya masalahnya nggak besar, tapi beliau itu kan seorang negarawan. Iya. Beliau sudah menjabat 10 tahun Iya. menjabat negeri ini. Harusnya dia kasih tahu, kasih lihat, ini loh ijazah saya, ijazah saya asli, selesai semua. Iya. Nah, saya bisa mengerti, kalaupun ijazahnya palsu, Ya. saya bisa mengerti lah bahwa ini, Ya. bahwa ini terjadi hal seperti ini kalau ijazah. Tapi yang paling sedih kalau ijazahnya itu asli. Iya. Jahat sekali. Makanya. Kalau ijazahnya asli dan membuat ini sedemikian rupa, kan ini jahat terhadap masyarakat kita. That's right. Jadi Ini yang Jadi kalau saya lihat misalnya, kalau saya keyakinannya ijazahnya nggak asli, karena itu dia belit-belit. Tapi sebenarnya kita nggak tahu. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Nah, tapi UGM ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia setelah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasional, dan baru UGM. Jadi dianggap perguruan tinggi tertua dan punya kredibilitas yang bagus. Dalam beberapa bulan ini, UI hancur oleh kasus Bahlil. Lalu sekarang UGM hancur juga dalam kasus Jokowi. Maka seperti mantan rektor UGM, Sofyan Effendi mengatakan, jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Keras sekali pernyataannya. Dia menyatakan, jangan membela Jokowi. Biarlah ini proses hukum. Karena aneh gitu ya. Sekarang baru dikemukakan bahwa ijazahnya tidak ada. Loh, kok tidak ada? Sebelumnya tidak pernah ada. Nah, ini kan kita lihat bahwa belum lama ini anaknya Jokowi, Wapres Gibran, itu mengatakan bahwa ya memang artificial intelligence harus kita gunakan semuanya. Ya sekarang seperti memercik air di dulang, terpercik wajah sendiri. Akhirnya senjata makan tuan. AI, artificial intelligence, dan juga forensik menyatakan ijazah yang katanya punya Jokowi itu diduga palsu. Nah, UGM tidak perlu lagi melakukan pembelaan mati-matian. Itu yang dituntut dalam gerakan geruduk UGM. Dan tim utamanya, tim Joko Widodo, tim utama yang sebelum proses pendaftaran sampai pendaftaran, dan disitulah dugaan dokumen itu palsu masuk ke KPUD DKI, itu ada 4, yaitu Anggit, David, Isnaini, Eko, Sulistyo. Dan itu disampaikan oleh Widodo. Itu bukan kita. Widodo mengakui bahwa saya tim kedua. Tim keduanya setelah pendaftaran menuju ke Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat seiring semakin dekatnya proses persidangan yang akan digelar. Sejumlah pihak pendukung Jokowi meminta agar seluruh tudingan yang selama ini beredar tidak lagi hanya disampaikan di ruang publik, tetapi dibuktikan secara resmi melalui proses hukum. Pernyataan tersebut ditujukan kepada Roy Suryo yang selama ini dikenal sebagai salah satu pihak yang aktif mengkritisi persoalan tersebut. Kubu pendukung Jokowi menilai persidangan merupakan tempat paling tepat untuk menguji berbagai klaim, analisis, maupun bukti yang selama ini disampaikan ke publik. Menurut mereka, mekanisme peradilan dapat menghadirkan proses yang lebih objektif karena seluruh pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti secara terbuka di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat langsung fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Pihak pendukung Jokowi juga menegaskan bahwa status pendidikan mantan presiden tersebut telah berulang kali dijelaskan oleh berbagai pihak terkait. Karena itu, mereka berharap proses hukum yang berjalan nantinya dapat memberikan kepastian sekaligus mengakhiri polemik yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Selain menyangkut nama pribadi Jokowi,
Isu tersebut dinilai turut menyeret sejumlah institusi ke dalam perdebatan publik. Beberapa lembaga pendidikan dan penyelenggara negara ikut disebut dalam berbagai tudingan yang berkembang selama kontroversi berlangsung. Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan isu tersebut telah memasuki tahapan lanjutan dalam proses hukum. Setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan, perkara tersebut kini bersiap memasuki agenda persidangan. Kondisi itu membuat perhatian publik semakin tertuju pada jalannya proses hukum yang akan datang. Banyak pihak menilai sidang nantinya akan menjadi momentum penting untuk menguji berbagai klaim yang selama ini menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Dengan bergulirnya persidangan, publik kini menantikan apakah berbagai tuduhan yang selama ini disampaikan dapat dibuktikan secara hukum atau justru terbantahkan melalui fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang. Pemeriksaan tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan sekaligus mengakhiri spekulasi yang terus berkembang terkait polemik ijazah Jokowi. Tersangka dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, menanggapi berkas perkara yang disebut telah lengkap atau P21. Roy mempertanyakan kejelasan pernyataan kepolisian perihal status kelengkapan berkas perkara yang P21 itu. Roy menilai, pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin tidak secara tegas menyebut status P21 dari kejaksaan. Ia juga mempertanyakan istilah lengkap yang digunakan kepolisian. Mana kata P21? Tidak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ, ucap Roy pada Rabu, 3 Juni 2026. Dalam proses hukum pidana, ia menjelaskan terdapat tahapan administrasi berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap atau P21, mulai dari P18, P19, hingga P20, sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518-A/JA 11/2001. Ia menegaskan, P21 merupakan penanda bahwa hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa setelah melalui tahapan sebelumnya. Baru P21. P21 itu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri saja, ada urutannya, tutur dia. Selain itu, Roy turut menyoroti perbedaan pola komunikasi publik kepolisian dalam penanganan perkara ini dibandingkan saat pengumuman status dirinya sebagai tersangka yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Padahal ini sangat berbalik arah dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka. Waktu itu yang mengumumkan Pak Kapolda sendiri. Kemarin bahkan tidak ada konferensi pers. Yang menyampaikan hanya di Reskrimum, Pak Iman Imanuddin, ucap Roy. Tanggapan kuasa hukum Jokowi sambut P21 kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menanggapi berkas perkara Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa yang telah dinyatakan lengkap atau P21. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyambut baik keputusan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan berkas perkara tersebut lengkap. Rifai mengatakan, status P21 membuka jalan bagi perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi agar segera disidangkan di pengadilan. Dengan P21 maka perkara segera disidangkan dan pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini dinarasikan palsu, ucap Rifai dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026. Menurutnya, Jokowi memperoleh ijazah secara sah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, usai menyelesaikan seluruh proses perkuliahan. Ia pun berharap persidangan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan nama baik Jokowi dan sejumlah lembaga yang turut terseret dalam polemik tersebut. Padahal Pak Jokowi memperolehnya secara sah dari UGM setelah menyelesaikan perkuliahnya dengan tuntas, kata dia. Di sisi lain agar nama baik Pak Jokowi dipulihkan termasuk beberapa institusi yang selama ini ikut terseret seperti UGM, KPU, KPUD, Kemendikti dan sebagainya. Lanjutnya, diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan